Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Socabiatna dengan Sanggar Widya Pramana Cokrowijayan Banyuraden Gampeng Sleman dalam rangka Serawung Seni 2023 dengan dibiayai dana keistimewaan dari Kunda Kabupaten Sleman. Nah, tentunya nanti kita akan berdialog mengenai seni itu sendiri sesuai dengan judul Serawung Seni. Di sini nanti kami akan ketemu dengan tokoh seni, tokoh adat, tokoh budaya, Bapak Murdianto, Murdo Puspito, nanti akan mengupas tentang seni apa itu yang ada di Sanggar Widya Pramono, dan tentu ada yang kenal, ada yang tidak, ini biarpun legenda. So, nanti Bapak Otok Bima Sidarta, legenda hidup Empu Kerawitan ya, Empu enggak Pak, Pak? Empu monggo ya, Empu Kerawitan khususnya ini kalau yang generasi saya ke atas tentu kenal sama Pak Otok Bima Sidarta, PLK Yogyakarta ya. Pusat Latihan Karawitan gitu Pak ya. Ya, nanti tentunya bergantian Pak, ini narasumbernya dua. Ini terkait Sanggar Widya Pramono ini Pak. Menurut adanya Sanggar Widya Pramono ini tentunya kan tidak begitu saja tiba-tiba Pak. Nah, nanti Pak Mur bisa menjelaskan bagaimana kok Pak Mur itu kok ya mau-maunya. Nah, mau-maunya. Ini kan pengasuh toh Pak, ini Pak, pengasuh Sanggar Widya Pramono. Ini asal usulnya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih Pak Biat, ini dulu juga cantrik di sini, tetapi sekarang sudah menjabat sebagai Dukuh. Alhamdulillah, jadi sekarang saya muncangnya Pak Dukuh. Tapi kalau di Sanggar ya Biatno. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa saya disebutkan oleh pembawa acara tadi, ya mungkin saya sedikit cerita. Awal mulanya saya mencintai atau bisa seperti ini. Dulu saya DDP pada pepunden saya atau ramak saya, Kiai Loyo Kusumo atau yang disebut Kiai Juru Permono di Pateran, yang pada saat itu kami memperhatikan setiap kehidupan, kenapa orang tua saya tadi banyak orang yang datang, konon kata dulu banyak kalau ada yang anak meriang atau panas itu disuwuk. Oh, disuwuk. Iya. Ternyata di situ banyak sekali fenomena yang misalnya dintuk tawon. Iya. Itu malah karena dulu jarang masih. Kalau dibahasakan sekarang mungkin disuwuk itu didoakan. Gitu. Bahkan dintuk tawon. Iya. Itu ada yang disuruh nyari kotoran lembu. Kotoran lembu. Iya, terus ditempelkan, ya anyep memang. Jawanya teletong ya Pak? Iya, teletong. Kemudian iya. Dari semua rangkuman itu ternyata beliau itu kemudian mengadakan suatu ritual-ritual dan minta ada yang didoakan yang lebih. Sehingga pada saat itu beliau dijuluki atau diminta untuk meruat Molo Sukerto. Jadi ruat itu kan ada ruat Molo Sukerto, ruat bumi, dan banyak sekali
terus keterkaitannya dengan Sanggar Widya Pramana sendiri? Nah, karena pada saat itu kemudian saya mencintai dari unsur gamelan, dan tiba-tiba saya tahu-tahu disuruh seperti jenengan sebagai MC. Padahal saya tidak pernah. Nah, sehingga sampai saat ini kanan kiri kalau ada hajat atau apa saya diminta untuk mewakili dan sebagainya, ya sebisa-bisanya. Kemudian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2006 itu kita sanggar, namun ada riwayatnya. Jadi sejarah. Ya, sejarahnya dulu tahun 1996 itu masih tren-trennya almarhum Pak Mantos, sehingga kami punya grup campur sari namanya ya. Puspito Laras. Nah, ini alhamdulillah sudah merasuk lagi di dalam hati. Kemudian kami diminta untuk membuat suatu prosesi upacara adat Suran Mbah Demang pada tahun 96 itu. Sehingga kemarin sudah 25 tahun kita serahkan ke kelurahan. Itu kemudian untuk sanggar ya. Ini berdiri pada untuk ini kita buat sanggar ini 2007 ya. Adanya sanggar ini ya. Berarti. Jadi 2007 kemudian kami Gladen itu pinjam gamelan, alhamdulillah sekarang ini sudah dibelikan atau diberi hadiah dari PLN Peduli. Kami diberikan gamelan ini dari PLN Peduli. Dari PLN Peduli. Kemudian berjalannya terus waktu ke waktu, ini ternyata mengampu sanggar itu tidak ringan, berat. Terutama ekonomi sekarang baru merosot. Ya. Sehingga saya berpikir ya sudah, ini sanggar saya tutup, kemudian untuk tak bikin kos-kosan gitu. Biar dapat uang. Berarti sempat apa Pak? Mutung juga ya? Mutung saya ya, mutung. Karena ada, kalau di Jawa itu ada apa ya, unen-unen, kalau di Indonesia itu peribahasa jerbasuki mawa beyola. Kesenian ini atau seni budaya itu kan sebenarnya kan nilai-nilai kebaikan di situ. Namun nilai kebaikan itu tentu ada beyonya gitu kan Pak. Betul, ya. Rano beyonya ya nggak jadi baik. Betul. Di pengangen-angen. Dulu seperti itu, kemudian ternyata setelah saya mau mengeksekusi itu, warga protes, cantrik protes. Nah, kenapa toh kok mau ini? Saya alasannya itu tidak mau kos-kosan, tapi gondengnya do bocor ora iso dandani. Seperti itu nanti kita carikan dana. Nah, sehingga kemudian sudah tidak bocor lagi. Nah, terus saya diberi bukti dari pengasuhnya Damar Asmoro, itu ya seorang dalang, itu untuk latihan anak-anak, ternyata menghasilkan yang saya tak perkirakan. Dalam kompetisi ikut lomba daring pada saat pandemik, dari 187 kompetitor itu juara 4, kalau itu dalam bahasanya ya harapan 1 gitu ya. Harapan 1 tingkat apa itu Pak? Tingkat apa? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, itu sanggar yang gede-gede itu banyak. Ini dari nol purul ini alhamdulillah dibuktikan kepada saya sehingga saya kalah. Ya sudah, kemudian diteruskan. Nah, malah ada pemerhati lagi yang tanpa kenal budaya. Itu sanggar ini diberi hadiah, diberikan 1 kotak wayang. Oh, berarti gini Pak ya, sanggar ini sifatnya kan bisa dikatakan seninya seni umum ya Pak. Ada seni pedalangan, umum. Ada kerawitan, ada tari juga Pak. Tari, semua unsur seni bisa masuk di sanggar Widya Pramana. Tadi terkait sejarah Pak, ini kan jenengan ngendika kita di tahunnya 2007. Nah, kalau bisa lebih spesifik tahunnya, tanggalnya, itu tanggalnya ada Pak? Masih ingat? Kalau tanggalnya 1 Suro
tahunnya 2006, nek Jawane berapa saya lupa. Oh gitu. ya, besok dicari Pak. Saya PR saya nanti tak Ya. cari kalau dulu. Kemudian satu suruh. kami mengundang beliau Bapak Sri Yuwono untuk Pak Sri Yuwono. ya medhar sabda di sini dan memberi nama Widyo Permana. Tulisannya begitu. Widyo Membacanya Permono ya Pak. Jadi ya. Widyo Permono. Jadi tidak pe ya Pak ya. Bukan, ya, bukan. Permono. Permono. Itu mengandung maksud ya, tujuan apa Pak? Tentu kan nama video itu ya pembelajaran kebaikan. Ya. Ya madiane gitu. Permono itu sing setitik hati-hati, sing waskita, sing cermat, berilmu tapi mentes masuk ke sanubarinya gitu. Biarpun berilmu harus tetap penuh kehati-hatian, tetap waspada gitu. Betul. Ya, jadi intinya gini, kami diberikan wayang ini oleh Mr. Tito, itu Mr. dari Tito. Jakarta. Oh, berarti semacam apa? Sponsor gitu Pak? Ya, bisa dikatakan pemerhati. Oh, pemerhati ya, pemerhati. Bahkan anak-anak kita sanggar ini beli kostum dan sebagainya. Itu yang saya terharu sekali. Sehingga saya ya berarti ini pembelajaran tidak hanya seni nabuh gamelan saja, tetapi ada edukasi mempertahankan peradaban Jawa. Toto kromo unggah-ungguh dan sebagainya. Sekarang anak-anak ini sebelum nabuh gamelan ya biasa saja, tapi kalau sekarang lewat ada orang tua nyuwun sewu. Berarti itu masuknya apa Pak? Visi misi ya Pak ya? Visi misi sanggar bisa jadi ya Pak ya? Bisa jadi. Iya. Jadi misi sanggar. Jadi sanggar ini manfaatnya ya kira-kira banyak lah. Ya banyak, berarti besok saya harus sering kesini Pak. Nek latihan apa? Ada dum-duman seragam maksudnya. Biar dapat seragam juga. Makasih gitu ya. Gambaran sanggar seperti itu. Oh ya, terkait visi misi, terus tadi sudah proses tadi sudah diceritakan Bapak juga ya. Ini sudah berproses, tentu ini generasi baru. Mungkin ini cucu-cucunya dari yang diceritakan Bapak ya. Ini kesenian yang dulu seperti apa. Ini sudah otomatis Pak Mur itu sudah dari putranya Eyang, Bapak ini sudah turun ke cucu, masih melestarikan seni budaya. Iya, jadi tambah mantepnya lagi begini, jadi adik saya itu dilalai pada saat itu dipek putrane Pak Bagong Kusudiarjo. Ya, jadi ada Ceceta Harapan Bang Meh Raino. Ya. Ini nanti ada Pak ini musiknya. Sehingga saya tambah wawasannya dan beliau adik saya itu Otok Bima Sidarta itu punya anak yang namanya Gaung. Oh, iya. Nah itu memang saya akui dari bayi sudah punya darah seninya karena baru timik-timik itu kon joget jadil tenan nih. Jadi nah, kemudian saya kepengen sekarang Gaung dan Damar ini kita serai di sanggar ini untuk sebagai pembina atau pelatih. Dan alhamdulillah bisa mengaransemen sehingga kami mengakui bahwa mereka sudah menjadi seniman. Tinggal payu kapan gitu. Iya. Berarti ini Pak dicoba. Ini tadi Bang Meh Raino aransemen dari Sanggar Widyo Pramono. Nah, ini coba. Jadi kita perdengarkan. Widyo Pramono itu nunggak semi dengan permononya. Oh, gitu. Permononya. Jadi, dari Romo Juru ya? Betul. Ya. Kita perdengarkan Bang Meh Raino aransemen dari atau karya Sanggar Widyo Pramono. Kami persilahkan. First of all, we would like to say good evening and welcome to this performance. The local market
wes rahina bang bang wes rahina srenge ngene kuncul 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 sunar sumamburat cicit cubit cubit cicit cubit cubit cicubit rame sorong cehat-cehat krengket kerat keret krengket kerat keret nimbo handeng sumur 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 hados kebiar kebiur sege reka pati sege reka pati kapati bingar bagas kuwarasa mangkat rerikatan mangkat rerikatan rikat maju terus 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 rawa kagawean padha ditandangi padha ditandangi tandangi bisa kanggo golek makan tak patik patik kembang mati tak sabar sabar jarining puri rame swara ning samya sesaji tak sakasa kanjamining puri tak surak tak patik patik kembang mati tak sabar sabar ngarepe puri rame swara ning samya sesaji tak sakasa kanjamining puri tak surak Bang Bang Meh Rahino medley ini sebuah karya yang
dikembangkan dari Sanggar Widya Pramono ini yang rencananya ke depan bahasanya apa ya? Dipromosikan akan dipentaskan di Jakarta sebagai apa ya? Lokal market. Jadi pasar lokal kita menjual lokalitas kita nanti insya Allah September 2023 ini dipentaskan di Jakarta. Adapun tahun kemarin Pak Oto dan pemirsa semua ini pernah dipentaskan tahun kemarin tuh meliputi seni pedalangan dengan dalang muda kita Ki Damar Asmoro Jati, terus tari-tarinya dari Sanggar Amung Siwi di Patran itu kerjasama dengan Sanggarnya Bu Endang itu kita dipentaskan di Jakarta Pak. Tari-tari, karawitan, wayang itu sudah dipentaskan. Nah ini sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Oto ini Pak. Mic-nya dipegang dong Pak. Jangan megang yang lain. Iya. Perkenalan dulu bisa. Ini anak-anak mungkin kalau yang segenerasi saya ke atas kenal lah sama Pak Oto Bima Sidata. Ini legenda gitu ya, legenda kita, legenda kerawitan. Legenda hidup kerawitan ya. Iya Pak, dicoba Pak mic-nya Pak. Tes. Oh ya bagus. Ada pripun pertanyaan pertama tadi. Oh iya terkait Pak Oto kan kami anggap empu kerawitan juga, iya toh Pak? Iya, pada masanya kalau nggak mau disebut. Ya, terus praktisi, yang jelas praktisi karena mau nggak mau Pak Oto akan melahirkan putra-putra seniman yang mau nggak mau ya kecipratan darah Pak Oto kan. Mungkin cucunya besok anaknya mesti punya darah seni, cucunya mesti punya darah seni kan gitu Pak. Nah, terkait itu kami yang ingin saya tanyakan itu mengenai empu-empu gending dulu. Ya, mungkin itu suatu pada waktu itu Pak Oto mesti terinspirasi juga kan Pak dengan generasi sebelumnya itu Pak. Kalau terkait empu seni empu seni kerawitan khususipun gaya Jogja. Motor itu banyak sekali seperti Kinato Sabdo, kemudian pokoknya pandemen ingkang gagrag Nyai Jogato khususipun lho Pak. Kinato Sabdo. Iya, lajeng sangat populer sekali ya Pak. Sangat populer dari sisi perdalangan. Tapi populer seperti Pak Oto kan. Populer Pak Oto kan. Dados kerawitanipun Pak Kinato Sabdo berbeda sekali dengan kerawitan gaya Jogja toh. Iya. Perbedaanipun santai. Itu bisa dirilis Pak kembali lagi. Bisa didekatkan Pak biar keras suaranya ya. Iya. Sampun bilang toh. Nah ini bagus suaranya. Nggih. Dados tadi komentar saya masalah pedalangan khususipun Pak Kinato Sabdo saya merasa spirit menginspirasi dulu ya Pak, banyak sekali. Sehingga saya ucap salut kepada beliaunya memang top. Terus terkait Pak Oto kenal tentang Kinato Sabdo itu menginspirasi apa saja Pak? Wah banyak itu, terutama gending dolanan yang dimana kami atas nama kelompok kami dulu PLK Jogja. Oh itu PLK Jogja itu betul-betul merosot banyak sekali gending-gending. Itu ya Pak, saya pernah dengar itu, sering dengarkan kasetnya itu ya Pak. Mubeng Beteng itu karya PLK juga ya Pak ya? Iya. PLK, mentok-mentok itu ya Pak ya? Iya, mentok-mentok. Aransemen ya. Lajeng banyak sekali, antara lain ya bang lain segala macam Pak. Nah, tempo tentu sekarang bisa dilihat dari kacamata anak Kulo Gau. Anak itu Pak ya? Iya. Siap. Ya berarti kan sesuai yang saya omong ke Pak. Saya bicarakan tadi yang namanya darah seni itu mesti akan mengalir ke anaknya, ke cucunya kan gitu Pak. Ini kan ini mungkin sebagian karena kalau bahasa Jawanya itu kesawapan ya Pak. Ini kesawapan dari darah seni Bapak otomatis dari dulu PLK itu ada di Patran juga latihannya terus bisa ke Cokrowijayan. Nah ini
Mesti di sini ada pengaruh darahnya Bapak ini raketang sithik iki. Menika menyangkut masalah dunia perkembanganipun tentang PLK Jogja. PLK Jogja itu kami membawai PLK Patran ada. Oh ya, dulu. Tahun berapa kira-kira? Tahun 80 berapa? Oh 80-an. Kemudian ada Among Siwi. Sekarang Sanggarnya masih berjalan. Iya. Ada Gaung. Iya. Sekarang masih berjalan. Kemudian ya antara ini juga Widya Permono. Iya. Betul saya tadi melihat karakter itu 3 gending ya. Iya. Gending wah ini top. Ya, siap. Ini harus semangat ini ada Pak Toto ini. Ini ada memang performa. Iya, tepuk kita. Yes. Pak Oto saja apresiasi ya. Benar, top. Apresiasi sekali. Iya, pada masanya ini Ramaknya Oto Bima Sidarta ini ya hebat. Menurut saya itu kurang hebat di masanya dia itu kalau menurut saya termasuk bisa dikatakan empu karawitan ketika memimpin PLK itu ya Pak, Pusat Latihan Karawitan Yogyakarta. Lah terkait tadi yang Bapak Oto ngendikake Narto Sabdo. Narto Sabdo ini di sini juga ada Pak. Juga iya maksudnya di sini gendingnya. Nah, itu juga dipelajari. Oh, iya. Ya, siap dimainkan, Pak. Oh, iya, siap dimainkan. Iya, mawar kuning, Pak, mawar kuning ya. Kita perdengarkan ya, Pak ya. Iya, kita perdengarkan mawar kuning ya. Harus semangat, Pak. Iya, semangat. Oke, semangat mawar kuning karya Ki Narto Sabdo.
Ya, karya Kinarto Sabdo, Pak Oto ini ya. Ya sangat apa ya, kalau diperdengar memang musiknya memang sesuai yang dingendika kayak Pak Oto. Beda dengan yang lain, sangat dinamis, didengar itu sangat enak lah. Ini terkait tadi karya harapannya ya, ini apa bisa kita bahas ini maksud Mawar Kuning tadi. Ya Pak Oto dulu yang cerita soal itu kan yang enggak, saya dominannya Mawar Kuning itu tempo tertentu Pak Narto Sabdo yang bisa mengatakan bahwa Narto Sabdo apapun. Ya diperdekatkan dong, ditingkatkan biar suaranya itu didengar lah. Anak kita biar dengar. Nah kalau suaranya keras, anak-anak kita itu bisa dengar apa yang kita bicarakan. Ya, jadi semua bagian itu terdiri dari Pak Narto Sabdo pribadi. Pak Narto pribadi itu betul bagaimana layar kuning itu. Nah, saya soal sebut nggak bisa menyatakan ini. Pokoknya ada apa-apa di dalam layar kuning itu. Oh iya, di Mawar Kuning. Itu kalau diterjemahkan bebas itu kayaknya penggambaran seorang yang jatuh cinta gitu. Itu berarti pada waktu itu nggak mau pilih. Iya kan di situ kalau diterjemahkan bebas itu telah berlalu hatiku yang bingung. Iya. Pernah Pak berarti Pak pernah bingung. Pernah dulu. Iya. Berarti sama bapaknya anaknya ini. Iya. Terus itu kalau diterjemahkan lagi Pak, mekar terselip di telingaku Mawar Kuning. Berarti kan penggambarannya Jawa itu berarti sangat dalam juga ya Pak, dan mengenai apa? Ini kan bahasanya puitis loh Pak. Oh iya. Sangat puitis, digarap gending yang dinamis, terdengar enak gitu. Iya. Padahal ini penggambaran tentang cinta sebenarnya Pak. Pun sampai ada itu miliknya Pak Narto Sabdo almarhum. Iya. Gitu. Ya ini nggak usah dibahas lagi lah Pak. Iya. Penting ini tentang jatuh cinta gitu. Sudah pernah gitu. Nanti yang nggak pernah ndak do kepengen anak-anak semua ya, yang pengendang tok yang sudah pernah nikah. Terus Pak, kembali ke personal Pak Oto terkait PLK Pak. Nah itu dari awal itu sebenarnya seperti apa Pak? PLK Jogja itu dulunya kami sebatas kelompok kesenian dari personil-personil yang terdiri dari PLT, Pusat Latihan Tari Bagong Sudiarto. Berarti pertama kali wonten Singosaren. Iya, Singosaren dalam Kembaran. Nah, itu kami berlembuk bersama-sama kelompok kelautanipun bikin kegiatan. Berarti diawali dari Kembaran itu ya Pak ya? Dari dalam Pak Bagong Sudiarto. Dalam. Kemudian kami pada kompak, kemudian bergerak bersama-sama khususnya kelautanipun dia perlu bergerak dalam arti bergerak tanpa biaya Mas. Iya kami PLK dulu pertama nol biaya. Nol Pak, jadi berarti untuk berkesenian itu modalnya nol. Kemauan yang jelas ya Pak ya? Iya, tapi kita harus punya kemauan yang kuat. Ya itu tekad yang kuat. Itu bergerak menimbulkan suasana yang sangat berbeda. Kami mendatangi seseorang pencipta lagu di Solo, Pak Narto Sabdo di Semarang, segala macam itu tempo tertentu. Untuk apa? Untuk pertama kali kami mengaturkan, khususnya PLK Jogja, mengaturkan permisi, minta permisi kepada beliau-beliau ya di sana Sumari sana, di antara lain itu Pak Narto Sabdo CS. Kami datang kelompok-kelompok itu. Dia mengizinkan kami untuk menciptakan karya gending-gending yang akan populer nantinya. Untuk gending-gending itu. Berarti waktu itu yang populer apa saja Pak? Bisa disebutkan? Kalau yang disebutkan saya sudah browsing soalnya. Ya termasuk yang saya sebutkan tadi toh Pak, termasuk Mubeng Beteng, Mentok Aransemen. Setelah itu baru Mubeng Beteng. Oh iya. Kemudian kami berproses,
langsung terbentuklah beberapa poin, opo kuwi segala macam, langsung ada macam-macam toh. Dan terakhir kali Mantos. Produksi Mantos itu ada betul Mantos bersama saya. Kompak dalam arti sebelum ke arah campur sarinya apa sudah berproses campur sari? Pas proses itu. Oh, pas proses campur sari CSGK itu ya Pak yang terakhir ya. Iya. Pak itu udah muncul kompak sama saya. Didekatkan Pak, anak-anak kita biar dengar ya, pemirsa juga dengar. Iya. Ya, begitu tahu saya, kompak sama saya, akhirnya kami membuahkan hasil. Itu lagu geduk itu, berarti kan geduk itu. Apakah ada introduction-nya duk geduk. Apakah ada? Introduksinya semacam itu. Jadi kami berpola-pola begitu. Nun sewu, Mas Manto sendiri, wah tertarik sekali itu. Saya kali ingat waktu itu antara lain. Iya. Kemudian Pak Waldina dulu kompak dengan kami, segala macam. Itu apa ya Pak? Itu proses perkembangan PLK Yogyakarta itu sendiri ya Pak ya. Ini terkait perkembangan seperti itu yang ingin dikatakan Pak Oto ya. Selanjutnya ini menurut Bapak. Nah, sekarang itu kan sudah proses terkait perkembangan kerawitan yang sekarang. Terkait apa bisa diperbandingkan loh Pak dari masanya Pak Oto sampai sekarang itu kira-kira menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang kerawitan masa sekarang, terutama yang digeluti anak-anak muda sekarang? Untuk kerawitan di masa sekarang, spesial ini saya salut kabeh, itu betul pemuda dan wah pokoknya top, yes, kita plus lagi. Ya. Benar itu top. Asli. Iya. Saya bilang asli. Iya, ini kan sudah terlihat semangat mereka toh Pak. Bisa dilihat semangat mereka lah. Terus terkait semangat, ini kan kalau metode sekarang mungkin cara pengajarannya metode sekarang itu beda dengan masanya Pak Oto. Terkait penyampaian materi ke anak-anak sanggar itu kalau menurut Pak Oto bisa diperbandingkan dengan masa lalu atau sekarang itu harus seperti apa penyampaian kepada anak-anak terutama mengenai pembelajaran karawitan ataupun yang lainnya? Pokoknya intinya kalau sudah percaya bahwa seni karawitan itu penting untuk anak-anak didik, tanda kutip deh, anak-anak didik itu perlu didorong maju, disemangati gitu Pak ya. Semangati, harusnya gitu. Iya, bahwa kerawitan nilai-nilai seni budaya itu akan membentuk anak generasi bangsa. Iya besar. Terkait tadi Pak, ini kan sudah sampai ke metode, sampai apa itu menjadi pembelajaran kita bersama dan tentunya ketika anak-anak ini mendapat atensi dari Bapak Oto itu tambah semangat ya Bapak ya. Terkait itu lagi Pak yang itu empuku Pak Cokro. Iya, kan ada yang lain kan. Tadi kan yang berditekan baru Pak Narto Sabdo, Pak Cokrowarsi. Ya itu kan Demotor itu kan menurut saya dalam rangka itu ya perkembangan itu di dunia nyata. Selama 3 tahun saya pernah ke LA. 3 tahun, selama 3 tahun itu Demotor itu ketemu Pak Cokro. Itu sebenarnya punya gelar ningrat juga ya Pak? Iya, dia ada gelar. KPH Noto Projo. Iya, semua aku kurang ngerti lagi. Nah itu Demotor itu dia dengan sanggar yang di Amerika, saya lupa namanya, sanggar itu produktif. Dan dia adalah orang yang pertama kali untuk membikinkan nuansa kerawitan itu. Dari kerawitan loh. Iya. Kerawitan menuju ke bulan. Menuju ke bulan.
pertama kali. Berarti itu bentuknya memang nyata kita. Nyata. Suara musik itu diperdengarkan di sana. Iya di pulau sana. Itu top tuh Bu. Top tuh. Namanya Kinartos. Kicokro. Terus top, dia kalau saya pernah dengar apa ya aransemennya atau garapan atau karyanya itu kan menginspirasi kita untuk mempunyai jiwa sosial dan jiwa nasionalis. Ya, termasuk ada karya yang apa Pak itu yang jangan korupsi gitu. Wah iya, wah itu kan penting. berarti nasionalis itu penting dan apa rasa kepekaan sosialnya kan ada itu. Iya, judulnya kalau nggak salah apa Pak? Kuwi apa kuwi ya Pak ya? Di sini juga ada. Juga nanti. Ada tuh. Iya. Wah iya. Terus nanti di aransemen itu aransemennya Satrio Laras. Grupnya Pak Antus dulu. Oh iya Yuk kita perdengarkan Pak. Kuwi apa kuwi karya Ki Cokro Warsito yang di aransemen Satrio Laras. Kami persilakan. Jodoh korupsi, mergo yen korupsi negarane rugi. Piye Mas, piye? Aja ngono kuwi.
kita beri aplaus Pak. Kita semangat ya anak-anak kita. Ini tadi kui opo kui aransemen Satrio Laras ternyata dengan apa Pak? Ritme-ritmenya itu ya Pak ya. Iya, itu sangat tarik ulur menyemangati kita dan dari jam berapa tadi Pak ini sudah dari awal sudah tengah ini ternyata tidak terasa sudah akhir Pak. Terima kasih ya di Serawung Seni ini dari obrolan kita dari awal mudah-mudahan memberi manfaat, memberi motivasi kepada khususnya generasi-generasi kita sanggar-sanggar, kerawitan, pedalangan, tari dan semuanya dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Murdianto Yitno Murdo Puspito selaku pengasuh dan sesepuh di Sanggar Widya Pramono juga terima kasih kepada Ramae aku lebih mengakrabkan Pak Reoni ya Pak ya di TBY terakhir di Timbul sekarang ketemu lagi lama ini Reoni sama Bapak ini Ramae Otok Bima Sidarta terima kasih sampun kepareng rawuh sebagai narasumber tentu saya banyak salah dalam membawakan acara mohon dimaafkan tagline kita di Serawung Seni 2023 yang dibiayai dana keistimewaan dari Kunda Kabudayaan Kabupaten Sleman. Terima kasih. Salam budaya, lestari budayaku. Ditutup dengan lepetan ini. Terima kasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.